atau hari itu terjadi peristiwa turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bersegera menuju masjid untuk melaksanakan salat dan mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaan beliau dalam salat tersebut. Dan beliau memperpanjang rukuknya beliau dan sujud beliau juga demikian. Kemudian setelah salat beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ma'asyiral muslimin. Apa kata beliau? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Bahwasanya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan informasi kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwasanya matahari, bulan, makhluk yang sangat besar sekali, yang kalau kita melihat dari bumi ini sangat luar biasa, tapi keduanya merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya bisa terjadi gerhana. Mustahil dia terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bantahan juga kepada orang-orang kufar. Karena orang-orang kafir itu bukan hanya menyembah berhala patung-patung, tapi ada juga di antara mereka yang menyembah benda-benda langit seperti bintang, matahari, dan bulan. Tapi di hadis ini Nabi menjelaskan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah yang menciptakan itu. Jadi kalau kita melihat matahari, melihat bulan, itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tankhasifani bi mauti ahadin wala li hayatihi. Dan juga gerhana matahari atau gerhana bulan tidak terjadi dikarenakan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Ini tauhid ma'asyiral muslimin. Jadi Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat ketika itu, membantah khurafat-khurafat bahwasanya gerhana yang terjadi di zaman itu merupakan tanda atau bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bantah dengan hadis ini. Artinya bahwasanya tidak ada korelasi antara gerhana matahari dengan meninggalnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu putra beliau. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa kata Nabi? Fa idza ra'aytum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Kalau kalian melihat gerhana, maka yang pertama fad'u Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa shallu, dan laksanakan salat, wa tasaddaqu, dan sedekahlah. Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, 4 amalan tadi, yang pertama apa? Berdoa, bertakbir, salat, dan sedekah. Kenapa Nabi SAW perintahkan ini? Subhanallah, karena Nabi SAW khawatir ketika itu terjadi hari kiamat. Dan tentu manusia perlu amalan, sehingga kita diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan, ya umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah an yasjiya 'abdu aw tazliya amatu. Demi Allah, kata Nabi, tidak ada yang lebih cemburu melainkan cemburunya Allah Subhanahu wa taala manakala hambanya yang laki-laki atau perempuan berzina. Di sini Nabi SAW mencantumkan sebagian dari bentuk kemaksiatan di hadis gerhana. Seakan-akan kita memahami konteksnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan
suatu tanda ma'asyiral muslimin, yaitu gerhana. Apa kata Allah? Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Di surat Al-Isra. Dan tidaklah kami mengutus atau mengirim tanda-tanda kebesaran kami illa tahwifa, kecuali untuk menakuti hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar mampu mengatur matahari, mengatur bulan yang begitu besarnya bentuknya, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab atau memberi hukuman kepada hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi melanjutkan, wallahi, demi Allah kata Nabi, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah kata Nabi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Kalau kita sekarang ya, melihat gerhana ya, rasanya biasa aja. Ya, tidak ada getaran dalam hati, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ma'asyiral muslimin. Dan Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian banyak menangis. Dan tentu ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita ketahui. Dan mungkin kita pun tidak mampu untuk menerima itu ma'asyiral muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan gerhana ini suatu peristiwa yang luar biasa. Ya. Tetapi di sebagian masyarakat ya, ketika terjadi gerhana justru malah menjadikan sebagai sarana hiburan ya, untuk dokumentasi ya, untuk memfoto gerhananya ya, keluar ke tempat-tempat tertentu misalkan. Padahal Nabi SAW itu menyuruh para sahabat untuk melaksanakan sholat, untuk bersedekah, untuk takbir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita dakwahkan ma'asyiral muslimin. Kita kasih tahu ya, kita informasikan kepada kaum muslimin bagaimana adab-adab ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah ayat ya dalam surat Yusuf yang perlu kita renungi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi yang mereka lalui, yang kita saksikan ma'asyiral muslimin, tapi tidak ada pelajaran, tidak ada getaran dalam hati. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling daripadanya. Dan yang lebih parah apa? Kata Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, justru malah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menjadikan benda-benda langit itu sebagai Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala atau datangnya kiamat secara baghtah, mendadak, sedang mereka tidak dalam kondisi sadar. Artinya tiba-tiba kiamat mereka tidak siap. Itulah para jemaah dari sebagian renungan yang perlu kita renungkan dalam kondisi gerhana seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا توبتنا وامح حوبتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.